Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GCKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 206602046 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GCKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara kekasih di dalam Kristus, senang berjumpa kembali dengan Anda semua pagi ini. Di dalam minggu kedua bulan Januari, saya percaya Tuhan Yesus berserta dengan Anda. Doa saya supaya Anda tetap sehat dan diberkati Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia dengan sepenuh hati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita beribadah di minggu pagi hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita untuk ibadah pagi hari ini. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dalam Mazmur 145 ayat 17 sampai 21. Mazmur 145 ayat 17 sampai 21. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita memuji nama Tuhan. Begitu besar Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan
Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Amin. Pagi hari ini kami mau tenang Tuhan, karena kami percaya tangan kami dipegang Engkau Tuhan. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari pegang tangan kami Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini kami tahu Tuhan, Kau memegang tangan kami, maka tenanglah jiwa kami Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Amin. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat. Tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku,
Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali. Saya merasa senang sekali dapat bertemu dengan saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Memasuki tahun 2021, kami ingin ya Tuhan, biarlah semua yang mendengarkannya diberi kekuatan dari Tuhan menghadapi segala tantangan-tantangan hidup di tahun 2021. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menolong kami dan mendengarkan firman Tuhan kami, ya Tuhan, merasakan ada kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudara, pada hari ini saya akan membahas firman Tuhan dengan tema ada kekuatan di tengah badai. Memasuki tahun 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Berharaplah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, jangan mempunyai ketakutan yang berlebihan bila badai datang menyerang kehidupan kita. Apa itu badai, saudara-saudara? Yang pertama, saudara, keadaan, peristiwa, kejadian yang tidak menyenangkan, yang menyusahkan yang datang dalam kehidupan kita. Yaitu satu, ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Suami atau istri atau anak-anak kita. Yang kedua, saudara-saudara, di PHK, kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, didiagnosis ada penyakit kanker atau stroke atau kena COVID-19. Yang keempat, usaha mengalami kebangkrutan karena adanya COVID. Yang kelima, keuangan makin menipis. Yang keenam, dilanda banjir, dilanda bencana alam. Yang ketujuh, terlebih-lebih, virus corona masih merajalela, saudara-saudara. Kita pasti merasakan kecewa, kaget, malu, marah, putus asa, depresi, dan lain-lain. Memang saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami badai kehidupan, baik orang muda, baik orang tua, bahkan sekali anak-anak pun terkena dampaknya, saudara-saudara. Juga saudara-saudara, orang yang terkaya sekalipun, saudara-saudara, orang yang berkuasa sekalipun, saudara-saudara, pasti bisa mengalami badai atau masalah di tengah berbagai-bagai masalah, saudara-saudara. Kehidupan anak-anak Tuhan justru harus menunjukkan kesaksian iman. Kita punya iman kepada Tuhan. Ajak semua keluarga kita datang kepada Tuhan ketika kita mengalami badai bencana kehidupan kita, saudara-saudara. Jangan kita takut. Ingat di dalam firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 5b menyatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Saudara-saudara, berarti Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan saudara-saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara-saudara. Itulah janji Allah buat umatnya, semua anak-anak Tuhan. Penyertaan Tuhan memang tidak selalu berwujud jalan keluar yang instan, tidak berwujud jalan keluar yang cepat.
Tetapi penyertaan Tuhan itu dapat berupa kekuatan untuk tetap kuat menjalankan hidup kita hari demi hari di tengah badai, saudara-saudara. Ada satu cerita, saudara-saudara. Pada waktu kita lihat peristiwa waktu perahu, murid-murid Tuhan Yesus diamuk taufan, badai yang sangat dahsyat, dan ombak menjebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Murid-murid Tuhan Yesus ketakutan, saudara. Sedangkan Yesus ada di dalam perahu. Dan kemudian murid-murid yang membangunkan Yesus. Yesus kemudian bangun dan menghardik angin itu. Diam, tenanglah. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudara, ketika kita menghadapi badai, persoalan di dalam kehidupan kita, saudara, ingat ada Yesus. Janganlah takut yang berkelebihan, saudara-saudara. Saudara-saudara juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Di dalam diri saudara ada Roh Allah. Di dalam diri saudara ada Roh Kudus yang memimpin kehidupan saudara. Jangan ragu kepada kuasa Allah dalam diri kita, saudara-saudara. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Ingat ada Roh Kudus, Roh Allah yang memimpin hidup kita. Di dalam Filipi 4 ayat 13 menyatakan, saudara-saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulang sekali lagi firman Tuhan di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, ada Yesus yang memberi kekuatan di tengah badai. Hadapi badai itu dengan tabah hati. Hadapi badai dengan percaya penuh kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kekuatan. Bila saudara-saudara menghadapi badai kehidupan, yang pertama, saudara-saudara, jangan terus menangis dan tidak berdaya. Jangan terus menangis dan tidak berdaya, saudara. Kalau anak-anak Tuhan ketika menghadapi badai, kalau terus menangis dan tidak berdaya, maka sepertinya hidupnya tidak punya pengharapan. Ingat, saudara-saudara, cerita seorang janda di Nain, saudara, ketika kehilangan anak tunggalnya. Dia menangis. Dan pada waktu itu Yesus lewat, Yesus melihat, Yesus menolong dan membangkitkan anak muda itu, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, jangan bersungut-sungut, emosi, marah ketika menghadapi badai kehidupan, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara bersungut-sungut, saudara seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Dia bersungut-sungut, dan apa yang terjadi? Harusnya dia menjalankannya hanya 4 tahun. Tetapi karena bersungut-sungut, maka 4 tahun itu menjadi 40 tahun kesusahannya. Yang ketiga, saudara, mengintrospeksi diri kita dan mencari jalan keluar.
mencari solusi. Seperti di Mara ketika bangsa Israel menemukan air yang pahit untuk diminum, dia tidak bisa minum. Kemudian datang kepada Musa, Musa berseru-seru kepada Allah. Berseru-seru kepada Allah, dan Allah menyatakan, lemparkan kayu ke dalam air yang pahit itu. Air yang pahit itu menjadi manis. Musa selalu yakin dan percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar dan kekuatan. Mari kita akan melihat tentang kisah Daud. Kisah Daud di 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 19 saya akan ceritakan saja saudara-saudara. Tentang Daud ketika diperhadapkan pada suatu masalah berat yang dapat mengancam nyawanya. Daud tidak takut. Dia yakin Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Orang-orang Filistin, saudara-saudara, mendengar Daud diurapi menjadi raja, semua orang Filistin maju untuk menangkap Daud. Dia datang kepada Tuhan, dia tidak gegabah, dia datang kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju? Tuhan menjawab, majulah, sebab aku menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Dan kemudian Daud memukul kala orang-orang Filistin, saudara-saudara. Dan saat ini mari kita membaca firman Tuhan, yaitu kita buka firman Tuhan 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 25. Apa kelanjutan daripada Daud? Ayat ke-22, 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 25. Ayat 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan mencar di lembah Efraim. Ayat yang ke-23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon kertau. Tuhan berkata kepada firman Tuhan, Daud jangan maju. Ayat yang ke-24, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara Filistin. Ayat yang ke-25, saudara, dan Daud berbuat demikian seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Gebah sampai dekat Geser. Dari bacaan ini saudara-saudara, 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 25, ada 3 sikap yang kita harus contoh, yang dapat kita pelajari dari pribadi Daud di tengah badai. Yang pertama saudara-saudara, Daud berbicara, berkonsultasi, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan pada tentaranya, walaupun Daud mempunyai banyak pasukan perangnya. Saudara-saudara, Daud menceritakan masalahnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dia selalu menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Daud selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perkaranya, setiap permasalahan hidupnya.
Daud selalu melibatkan Tuhan dalam setiap permasalahan hidupnya. Yang kedua, saudara-saudara, Daud tidak bersungut-sungut di tengah badai. Dia percaya pada pertolongan Tuhan walaupun banyak persoalan yang menyerang kehidupannya, saudara-saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, Daud taat menjalankan perintah Tuhan. Waktu disuruh maju, Daud maju. Waktu disuruh jangan maju, Daud tidak maju. Membuat gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga Daud dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ingat saudara-saudara, Daud di tengah badai ada kekuatan Allah, tetapi bukan dengan kekuatan dia sendiri, melainkan dengan kekuatan yang daripada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada memasuki tahun 2021, ingat ketika kita menghadapi masalah, menghadapi badai kehidupan kita, jangan takut, ada kekuatan daripada Allah seperti Daud. Saya akan menceritakan satu kisah, saudara-saudara. Kisah ini ada seorang yang namanya Jos. Jos ini seorang yang takut akan Tuhan. Adalah seorang prajurit Skotlandia yang terluka parah dalam suatu peperangan. Luka parah yang diderita Jos ini mengharuskannya dioperasi. Dokter yang menangani Jos bertanya, dan kemudian disaksikan dengan beberapa teman-temannya, saudara-saudara. Jos, saya mau mengoperasi kamu, Jos, dan saya harus jujur menyatakan bahwa kemungkinan bagimu untuk hidup sangat tipis. Karena itu, sebelum engkau dioperasi dan apakah engkau ingin memberi pesan kepada keluargamu, temanmu, atau keluargamu, atau kekasihmu? Jos menjawab, tidak dokter, Anda boleh segera mengoperasi saya sekarang juga. Dokter itu pun segera mengoperasi Jos. Dan setelah kesehatannya, beberapa hari kemudian kesehatannya mulai pulih seperti sedia kala. Kemudian teman-temannya seprajurit yang mendengarkan perkataan Jos sebelum dioperasi mendekati Jos. Jos, mengapa hatimu begitu tenang? Walau kematian telah menghadangmu, apa rahasianya? Dengan senyum, saudara-saudara, Jos berkata, kamu mau tahu rahasianya? Semua itu karena aku tahu pasti kemana aku akan pergi. Walau apapun hasil operasinya, jika operasinya berhasil dan aku sembuh, maka aku akan segera pulang menemui ibuku yang menantikanku di rumah. Tapi jika aku mati, saudara-saudara, maka aku akan tahu bahwa aku akan pergi menemui Yesus, Tuhanku, yang menantikan aku di pintu surga. Jos punya kekuatan di tengah badai, saudara-saudara. Di tengah menjalankan operasinya, dia punya kekuatan daripada Allah. Jos menyerahkan kehidupannya, keadaannya ke dalam tangan Tuhan. Yang terbaik Tuhan berikan, saudara-saudara. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya dalam keadaan apapun juga, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Jos ini mempunyai kesaksian yang indah di depan teman-temannya, bahwa iman Jos adalah iman yang sejati. Dia yakin dan percaya bahwa menghadapi tantangan, menghadapi badai, dia tetap punya Tuhan yang menjadi kekuatannya. Saudara-saudara,
ketika kita di tahun 2021 menghadapi segala, janganlah takut saudara. Karena kita punya kekuatan yang daripada Tuhan. Jangan pakai kekuatannya sendiri. Tetapi kita datang kepada Tuhan seperti Raja Daud dan juga seperti Jos. Kita akan mendapatkan kekuatan daripada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyampaikan sebagian firman Tuhan mengenai ada kekuatan di tengah badai. Kami yakin dan percaya kekuatan yang daripada Tuhan begitu dahsyat. Tuhan yang akan menjaga melindungi kami. Tuhan yang akan membawa kami ke kebenaran-Mu Tuhan, yang membuat kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kami serahkan seluruhnya Tuhan, firman Tuhan ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Ibu Siana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema ada kekuatan di tengah badai. Jadi saudara jangan takut, Tuhan selalu besertamu. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, siapkan hati saudara semua untuk menerima doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan ingat, Tuhan selalu beserta dengan Anda karena Ia adalah Immanuel di dalam setiap kehidupan saudara. Filipi 4 ayat 19 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Sebelum mengakhiri ibadah, perkenankanlah saya sebagai wakil daripada hamba Tuhan dan diakan GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Jamila tanggal 4 Januari dan Ibu Esther Suryati tanggal 10 Januari. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita doakan mereka yang berulang tahun di minggu kemarin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengaruniakan penambahan usia buat Ibu Jamila tanggal 4 Januari. Berkati kesehatannya, berkati Tuhan di dalam kehidupannya, supaya sungguh-sungguh apa yang dilakukannya berhasil. Jauhkan dari orang jahat, jauhkan dari segala penyakit, berikan kesehatan, kekuatan di dalam menghadapi kehidupan ini, khususnya dalam masa depan Ibu Jamila.
Kami juga berdoa untuk Ibu Esther Suryati, berkati dia Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri dan sebagai ibu. Tuhan menopang dia, memberi kesehatan, beri hikmat, kecukupan, dan menjadi penolong buat suaminya. Topang imannya supaya mengandalkan sepenuhnya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Pokok doa yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya. Saudara tahu penularan COVID makin meningkat. Kita doakan supaya vaksin yang sudah akan dibagikan menghentikan penularan ini. Juga kita doakan yang kedua untuk dokter-dokter, perawat-perawat dan pasien COVID. Rumah sakit sudah penuh. Biar Tuhan tolong semuanya ini, karena hanya Tuhan yang bisa menolong. Kita juga berdoa untuk GJKI nasional, biar Tuhan menopang setiap hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan di GJKI nasional. Doakan GJKI Agape, Pak Misre dan Ibu Ulin. Tuhan memberkati kehidupan mereka dan mencukupi setiap langkah mereka. Kita juga berdoa untuk GJKI Sunter. Saudara, kita mencanangkan pembacaan firman Tuhan 1 tahun mulai tanggal 6 Januari. Biar semua jemaat mengikuti dengan konsisten supaya mereka bisa mengenal Kristus dengan lebih baik lagi. Juga kita berdoa untuk menara doa setiap hari Senin dan Jumat jam 6 sore. Diharapkan kalau saudara ada waktu boleh mengikutinya via Zoom. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, bagaimana menghadapi badai di tengah kehidupan? Ada 3 hal. Yang kedua, bagaimana Daud menghadapi badai di dalam hidupnya? Dari 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Yang ketiga, apakah ada badai dalam hidupmu saat ini? Ceritakan dan saling mendoakan. Terima kasih untuk kita semua yang sudah mengikuti ibadah online GJKI Sunter. Saya percaya Tuhan memberkati saudara dari sekarang sampai Yesus datang kedua kali, karena Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.